Halo siswa kelas 7. Bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, untuk kelas 7D, E, F, dan G. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi pembelajaran kali ini adalah 1. Pengertian cerita fantasi. Kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, tentang jenis cerita fantasi. Yang keempat adalah struktur cerita fantasi. Dan yang kelima adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Tentunya kalian tidak asing dengan cerita Harry Potter kan? Atau Alice in the Wonderland. Atau mungkin cerita Aladdin nih. Ketiga cerita ini merupakan cerita-cerita populer yang banyak sekali diketahui oleh orang, atau mungkin telah membaca bukunya, atau mungkin juga telah menonton filmnya. Tahukah kalian bahwa ketiga cerita ini merupakan cerita fantasi? Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Ya, cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi, cerita fantasi diceritakan sebagai sebuah teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Di sini pengarang bebas menceritakan isinya secara bebas. Berikut ini merupakan ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama adalah bertema ajaib, aneh, atau misterius. Kedua, ide cerita terbuka pada daya hayal penulis. Jadi penulis bebas untuk berhayal menceritakan isi atau kisahnya. Kemudian ciri ketiga, cerita berlatar lintas ruang dan waktu. Sebagai latar, sebagai peristiwa yang dialami oleh peristiwa atau pemerannya, yaitu latarnya bisa berbentuk cerita sehari-hari, namun bisa juga berbentuk dalam kehidupan yang tidak nyata. Ciri keempat adalah tokohnya unik. Maksudnya, tokoh-tokoh atau pemeran dalam cerita memiliki keunikan, misalnya tokohnya memiliki kekuatan atau kesaktian tertentu. Ciri kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Fiksi artinya hayalan atau bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam, yaitu penggunaan bahasanya sangat variatif, ekspresif, dan beragam. Bisa menggunakan bahasa formal, bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari. Berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua bagian loh, yang itu cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata atau kenyataan, dan juga kesesuaiannya dengan latar ceritanya. Untuk jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Jenis fantasi total, maksudnya semua objek yang terdapat dalam cerita yang diciptakan pengarang tidak dapat dijumpai di kehidupan nyata. Artinya pengarang benar-benar menciptakan dunia baru ya, yang sangat berbeda dengan yang kita alami saat ini. Jadi semuanya adalah rekayasa pengarang. Contohnya misalkan cerita Lord of the Ring. Dalam cerita tersebut latar dan diceritakan itu tokoh-tokohnya adalah hayalan penulisnya, tidak dapat kita jumpai di kehidupan nyata. Lainnya adalah cerita berjudul Nataga the Little Dragon. Nah, itu sama ya, merupakan cerita fantasi. Jadi pengarang menceritakannya itu secara fantasi. Kita tidak akan menemui di kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis berikutnya merupakan irisan atau sebagian.
Artinya, dalam cerita fantasi masih ditemukan nama-nama yang masih kita jumpai di kehidupan nyata. Tapi sebagian juga adalah imajinasi pengarang yang bersifat tidak nyata. Misalkan nama atau tempatnya tidak ada di muka bumi ini. Misalkan tokohnya juga tokoh-tokoh rekaan kayak gitu. Jadi ini adalah gabungan sesuatu yang nyata dan rekaan. Contohnya di sini adalah cerita Anak Rembulan, karangan Joko Kolelono. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama adalah fantasi sezaman, yang kedua adalah fantasi lintas waktu. Pada fantasi sezaman, waktu yang digunakan adalah waktu satu masa atau satu zaman yang sama. Misalkan cerita waktunya zaman sekarang atau zaman dahulu atau mungkin zaman yang akan datang. Sedangkan kalau fantasi lintas waktu biasanya menggunakan dua latar waktu yang berbeda dalam satu cerita yang sama. Nah, misalkan ceritanya diawali kejadian masa sekarang, lalu ceritanya berubah menjadi kejadian zaman purba atau zaman dahulu, atau ceritanya mungkin ceritanya masa pemerangan kemudian kembali ke masa modern. Nah, hanya dibalik saja. Kemudian yang kita pelajari sekarang ini adalah struktur cerita fantasi. Yes, nah struktur adalah cara sebuah teks menjadi sebuah cerita. Nah, kita bagi menjadi tiga nih. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientasi terdapat pada awal cerita, yaitu berisi tentang pengenalan latar atau tokoh atau wataknya, latar atau konflik lah, semuanya, pokoknya semuanya dikenalkan di situ. Semua di orientasi itu dikenalkan. Nah, struktur yang kedua adalah komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak. Nah, biasanya disinilah letak kerumitan dari kisah cerita fantasi. Bagian yang terakhir adalah resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana di sini terjadi hal-hal yang bisa membuat ceritanya akan berakhir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk cerita. Terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tema, kedua alur, ketiga tokoh dan penokohan, keempat latar, kelima sudut pandang, dan keenam adalah amanat. Tema adalah ide cerita atau ide-ide yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Alur adalah jalan cerita, yaitu berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku-pelaku dari atau dalam sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3 nih, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ketiga hal tersebut akan menjadi latar apabila sudah menjadi cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Misalnya sudut pandang yang orang pertama adalah sebagai aku, atau sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Biasanya pesan-pesannya adalah hal yang positif. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali ya, supaya kalian lebih paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.